Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Maulana Kasturi Hutagalung, NIM 5222422006. Saya dari kelas literasi B. Di sini saya akan menampilkan UAS mata kuliah literasi digital, di mana saya akan melaksanakan ataupun menjawab semua soal-soal dengan menampilkan dalam video yang akan saya tampilkan di video selanjutnya. Terima kasih. Jawaban dari soal nomor 1, yakni pengertian literasi digital dan kaitannya dengan pembelajaran mahasiswa teknik otomotif. Nah, literasi digital ini yakni kemampuan kita dalam mengakses internet. Nah, kaitannya dengan kita sebagai mahasiswa teknik otomotif, di mana kita seringkali mencari sumber-sumber untuk mempelajari hal-hal tentang teknik otomotif, di mana kita harus mencarinya dengan sumber yang valid, di mana untuk menyelesaikan pembelajaran kita agar dapat terjalankan dengan baik. Nah, ketika kita mengumpulkan tugas, kita tidak dapatkan kesalahan ataupun jadi plagiasi, di mana kalau kita kena plagiasi ataupun kena hoax, kita bakalan memiliki nilai yang jelek ketika kita mengumpulkan tugas kita itu sendiri. Mungkin selesai. Selanjutnya soal nomor 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan jawaban nomor 2, yakni langkah di dunia digital, informasi menyebar sangat cepat, namun tidak semuanya akurat. Nah, di sini ada langkah-langkahnya, yakni kita mengevaluasi keakuratannya, di mana kita mengecek informasinya itu apakah jelas adanya atau hoax. Nah, selanjutnya kita memeriksa tanggal publikasi. Nah, kapan dipublikasikannya? Nah, apakah sesuai dengan tanggal publikasi yang ada atau itu hanya editing sementara? Selanjutnya, kita mencari sumber-sumber lain, di mana sumber-sumber ini kita gunakan untuk memastikan bahwasanya sumber tersebut asli atau palsu. Nah, selanjutnya yakni melihat penulisnya, apakah penulisnya memang profesional atau tidak. Kita bisa membaca dan melihatnya di beberapa media sosial dalam penggunaan penulisan beliau tersebut. Mungkin dikembalikan. Oke, dampak media sosial dan pemanfaatannya secara produktif. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengapa dampak media sosial itu dan bagaimana penggunaannya secara produktif. Nah, ketika kita menggunakannya untuk mempelajari sesuatu ataupun membuka sumber-sumber yang untuk kita pelajari, seperti kita buka YouTube, kita mempelajari sistem kelistrikan, sistem pengapian. Nah, kita dapat memiliki manfaat, kita mengembangkan skill dan soft skill kita secara tidak langsung, menambah ilmu pengetahuan kita. Nah, dampak negatifnya ketika kita penggunaan media sosial dalam jangka terlalu lama, kita dapat mengakibatkannya kebingungan dalam proses pembelajaran, lupanya dalam belajar, kita terikat dalam media sosial yang membuat kita malasnya untuk belajar, seperti kita terikat dengan AI, ChatGPT seperti itu. Nah, ketika kita berpangku tangan dengan AI, kita nggak dapat lagi melaksanakan analisis terhadap satu soal. Dikembalikan. Ini saya akan menjelaskan tentang etika digital dalam aktivitas mahasiswa. Nah, kita sebagai mahasiswa mengetahui etika yang harus kita pahami. Kita nggak boleh langsung kopas-kopas dari website ataupun makalah yang telah terdaftar di dalam Google. Kita harus juga menampilkan data-data yang kita ngambil dari buku ibaratnya buku Jasmine. Nah, ketika kita ngambil data dari situ, ketika kita menuliskannya, kita harus menuliskan juga nama penulisnya, supaya kita ada rasa tanggung jawab, di mana kita tidak hanya mengambil dan menyelesaikannya. Walaupun kita mengambil dan kita kembangkan kembali, tapi kita juga membawa kembali siapa penulis awalnya, di mana di situ kita menghargai penulis terdahulunya. Mungkin dikembalikan. Nomor 5, perlindungan data pribadi di era digital. Nah, kita sebagai mahasiswa sekarang harus sudah paham apa sih perlindungan pribadi di era sekarang ini. Nah, kita nggak boleh sembarangan mengasih identitas kita, nomor kita sembarangan kepada orang lain, baik foto dan video ataupun dokumentasi kegiatan-kegiatan kita yang memang bersifat pribadi atau privat kita. Ketika kita sembarangan memberikan informasi pribadi kita, kita bakal mendapatkan dampak yang tidak baik, di mana dampak tersebut bisa mencelakai kita di dalam kehidupan kita di sehari-hari. Nah, kita juga nggak boleh sembarangan memberikan akun sosial media kita, sandi informasi kegiatan kita, ataupun sandi email kita yang ada kita tautkan di dalam proses kegiatan kita sehari-hari. Oke, dikembalikan. Baik, cukup sekian presentasi jawaban soal UAS saya. Kalau ada salah dalam menjawab, saya mohon maaf, Pak.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.